senior di Paguyuban Ngawi Pak. Iya Paguyuban Ngawi. Ngawi Madiun. Kami merasa terhormat sekali Bapak Ibu semuanya. Ini Paguyuban Jawa Timur yang kedua yang mendukung kami. Setelah yang pertama ada Paguyuban Ikawangi, Ikatan Keluarga Banyuwangi. Mas Sukoto ini orang Banyuwangi, jadi Jawa Timur memang sudah dua karena Pak Ananta sampaikan sama kita 2019 itu Pak Ananta jadi DPR didukung 4 unsur, ada dari Cina Benteng, ada dari Paguyuban Jawa, ada dari suara-suara minoritas, dan yang lainnya baru bercampur di sini. Jadi Mas Abraham, anaknya Pak Ananta, diarahkanlah untuk menyapa saudara-saudara yang ada di Paguyuban Jawa khususnya, karena pasti dia kalau di Paguyuban luar Jawa akan kesulitan, bukan orangnya sendiri gitu, bukan orangnya sendiri. Nah kebetulan memang saya ditugaskan Pak Ananta untuk mendampingi Mas Abraham di pencalonan DPRD Provinsi Banten. Jadi kami sudah mulai hari ini, sudah mulai tim semua mensosialisasikan tentang simulasi pencoblosan. Ya, kami sudah memulai simulasi pencoblosan rumah ke rumah, door to door. Saya sudah mulai menggerakkan teman-teman tim di bawah agar mengajarkan orang-orang tentang pencoblosan itu seperti apa. Karena nanti secara psikologi, Pak, secara psikologi ketika menerima 5 kertas suara dan dikejar waktu, pasti orang akan grogi. Rata-rata mereka nyoblosnya sekenal-kenalnya, asal nyoblos. Nah, yang ketinggalan biasanya nyoblosnya ke partai, maka suaranya sayang sekali. Maka tadi Mas Abraham sudah sampaikan, fokuslah dulu ke 2 kertas suara ini, yang warna biru dan warna merah. Kenapa? Karena disinilah yang nanti akan memperjuangkan Bapak Ibu semuanya. Nah, apa yang harus dilakukan segera mungkin, nanti saya akan mengirim teman-teman untuk di Paguyuban Ngawi Madiun ini untuk segera menyampaikan APK-APK kita, Pak, alat peraga kampanye, kemudian ada kaos-kaos yang itu nanti bisa disampaikan ke masyarakat luas, utamanya Paguyuban yang dari Ngawi sama Madiun. Nah, nanti bagaimana tekniknya, silakan mungkin Bapak Ibu sekalian yang lebih paham cara bicara ke saudara-saudaranya, tetangganya, yang khususnya dari Ngawi dan Madiun. Nah, kalau nanti tentang apa yang kita bisa lakukan, pasti Mas Abraham hari ini belum bisa melakukan apa-apa, Bapak Ibu, karena Mas Abraham masih belum menjabat apa-apa. Tapi ketika nanti Mas Abraham terpilih, dia menjabat, kami sudah siapkan beberapa formulasi, Pak. Mas Abraham ini nggak akan bisa milih komisinya di komisi berapa, apakah di Komisi Kesejahteraan Rakyat, Komisi Ekonomi, Komisi Pemerintahan, atau Pembangunan. Maka dimanapun ditempatkan komisinya Mas Abraham, kita akan tetap membentuk 3 tim utama, Pak. 3 tim utama, yang pertama ngurus kesehatan, yang kedua ngurusin pendidikan, yang ketiga ngurusin bantuan hukum. Ya, jadi 3 tim ini akan tetap ada dimanapun Mas Abraham ditaruh komisinya. Tujuannya apa? Karena banyak sekali pengaduan ke kami, utamanya ke Pak Ananta, berkaitan dengan banyak penolakan di rumah sakit atas BPJS, pasien-pasien BPJS. Kemudian ada anak sekolah yang ijazahnya ditahan atau misalnya dia putus sekolah. Maka Mas Abraham, kita sama-sama berpikir tentang formulasinya. Kita bagilah tim itu menjadi 3. Kalau yang bantuan hukum kita khususkan dulu terhadap perbantuan orang-orang yang kesulitan membuat KTP, KK, akte kelahiran, dan lain sebagainya. Jadi termasuk pembinaan UMKM ada di dalamnya, tentang legalitas UMKM, misalnya ada LIB, sertifikasi halal, sampai SNI. Ya, nah itu kita bisa membantu sampai di situ, sehingga Bapak Ibu nanti nggak jualan angin di depan orang banyak, bahwa apa yang kita mau prioritaskan 3 hal itu, utamanya kesehatan dan pendidikan. Itu menjadi penting. Apa yang akan kami lakukan setelah tim itu dibentuk, Bapak Ibu, kalau ada nanti keluarganya yang milih kami, Mas Abraham terpilih,
Kalau ada kendala di rumah sakit, tetangganya atau saudaranya, nggak usah pusing Bu, telepon tim kami, Bapak Ibu duduk manis, kita yang ngurusin sampai selesai, sampai sehat. Kira-kira gitu. Termasuk tentang biaya-biaya. Ya, jadi kalau misalnya nanti biaya di rumah sakit membengkak, BPJS apakah bisa meng-cover? BPJS memang ada limitnya Pak. Limitnya ada secara nasional, itu kalau nggak salah 700 juta limitnya. Tapi secara pemerintah daerah Provinsi Banten, dia punya cover namanya Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah. Itulah meng-cover yang diserap dari APBD untuk menangani pasien-pasien yang tidak tercover oleh BPJS atau lebih bayar. Biasanya yang penyakit-penyakitnya cukup parah tuh misalnya kayak jantung, kemudian kanker, itu pasti biayanya lebih dari 700 juta itu. Nah, kita backup lah dari Jamkesda. Nah, kira-kira itu. Kemudian program kita juga salah satunya kita intensitas dengan masyarakat, kita terus menyalurkan bantuan-bantuan sembako ke masyarakat. Jadi sepanjang Pak Ananta menjabat sampai hari ini memang itulah yang kami kerjakan Pak, karena kebetulan saya salah satu tenaga ahlinya Pak Ananta. Jadi kami memang sampai saat ini juga menyapa masyarakat melalui itu semua. Ya, apa yang tadi saya sampaikan, apakah sudah dikerjakan atau belum? Sudah Pak, sudah saya lakukan. Bersama Mas Abraham saya menolong anak yang sakit jantung, kemudian ada kemarin sakit kanker, terus kemudian ada lagi yang mau meninggal, kita selamatkan dia sampai hari ini sehat walafiat Pak. Karena di rumah sakit dia sudah nggak sadarkan diri, gagal operasi, tapi akhirnya kita datangi, kita proses semuanya 1 kali 24 jam dia dioperasi dan akhirnya kembali sehat. Alhamdulillah, apa yang kami lakukan berdampak baik juga untuk Pak Ananta, berdampak baik juga untuk Mas Abraham. Makanya saya selalu bilang sama Mas Abraham, kalau kita baik sama orang, biarlah Tuhan yang ngirim orang-orang baik sama kita. Jadi kalau misalnya nanti Mas Abraham berbuat baik, orang nggak mau bantu nggak apa-apa, kalau usah dipikirin, itu udah urusannya lain. Kira-kira gitu. Tadi kalau kata Pak Dokter, kalah duit nggak apa-apa ya Pak. Yang penting menang doa, gitu. Itu mungkin dari saya. Mas Abraham mau tambahin? Oh ya. Oke, mungkin dulu. Aku minta waktu 5 menit nih. Mas, minta waktu 5 menit saya. 5 menit aja ntar. Oke, terima kasih nih tim spiritual kita, Mas Agus, Mbak Toyo kesini, Mbak Toyo, tim spiritual kita, sama Mbak Murianto nih yang bergerak juga tim spiritual Mas. Ada 5 kita, Mbak Tris, ini juga tim spiritual. Oke, monggo Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin, mohon maaf, kami ikut memperkenalkan lebih jelas lagi tentang Mas Abraham Gandulaksono. Yang pertama, Bapak Ibu, saya dulu waktu memegang Asosiasi Pengrajin Tangerang pernah dibantu oleh Bapak Ananta Wahana ambulan dan mesin dan yang lain banyak sekali. Maka dari itu profil saya yang Excel itu ada profilnya Mas Abraham dan Bapak Ananta Wahana. Sampai nanti selesai pencoblosan, profil itu belum saya ganti. Profil saya masih profilnya Pak Ananta dan Mas Abraham. Dan Bapak Ananta Wahana ini sudah menjadi dewan 6 kali, teruji membantu masyarakat. Bahkan di Mustika Dikaraksa itu ada yang pagernya, ada yang posnya, dan banyak sekali. Kalau saya sebutkan banyak sekali. Dari sini, dari 6 kali menjadi dewan ini, berarti memang Pak Ananta sangat luar biasa mengajarkan kita, dan terbukti semuanya seluruh paguyuban waktu itu pernah dibantu. Dan pola-pola dari orang tuanya ini alhamdulillah netes di putranya, yaitu Mas Abraham Gandulaksono. Beliau masih muda, namun sejatinya yang di dalam itu tua. Kenapa saya katakan demikian? Karena waktu tanya jawab waktu itu di gedung di tempatnya Pak Ananta di sana, di Padepokan, semua pertanyaan dari orang sepuh dijawab semua. Artinya segala pertanyaan mampu menjawabnya beliau. Dan SMA kalau nggak salah cuma sampai kelas 2 udah selesai ya Mas ya. SMA kelas 2 langsung kuliah di luar negeri. Itu pun di luar negeri dalam kurun waktu sebentar selesai ya.
Dan di sana pun di luar negeri ditawarin jabatan-jabatan yang sangat menjanjikan. Beliau nggak mau. Pengennya mengabdi ke Indonesia, pengennya mengabdi ke negara ini. Dan kakeknya juga kalau nggak salah Dewan apa Pak? DPRD juga. Jadi Bapak Ibu, kalau diikutin dari garis keturunan, dari kakeknya, dari bapaknya, dari Mas Barang ini ada garis keturunan memang darah biru. Di dalamnya ada sesuatu yang ingin membantu kita semua untuk lebih baik daripada sebelumnya. Ya mungkin itu aja. Yang jelas profil saya Pak. Kalau sobat-sobat kalau ada yang seperti saya di sini semua luar biasa. Ada profilnya Pak Ananta dan Mas Bram dan yang lain-lain yang kita bantu ada di profil. Ini karena tulus dari batin dan dari hati saya. Bagaimana caranya saya bisa membantu walaupun lewat profil, walaupun lewat YouTube, walaupun lewat jauh, saya selalu berdoa setiap saat, setiap waktu untuk Pak Ananta dan untuk Mas Abraham dan keluarganya. Karena saya pernah ditolong. Orang kalau pernah ditolong, ya harus bagaimana caranya menolong. Ini sepintas itu aja, mudah-mudahan menambah kekuatan kita memilih yang terbaik. Menurut hati saya dan saya banyak juga kenal dewan yang benar-benar teruji sampai ke saya, sampai ke keluarga dan sampai ke yang saya kenal itu memang Pak Ananta. Dan mudah-mudahan nanti justru